Pada 13 Maret 2012, Trey mengunggah video yang ke-323 di channel YouTube-nya. Dan siapa sangka, ini menjadi video terakhir yang diupload olehnya. Lahir pada tanggal 3 Agustus di Texas, Amerika. Ibunya bernama Rhonda yang bekerja di sebuah perusahaan koran lokal yang menurut beberapa kenalannya ia adalah wanita yang cerdas, hangat, dan selalu bahagia. Ayahnya bernama Lorton. Dia adalah seorang guru di sekolah dasar Robinson. Ia telah menjadi tenaga pendidik selama 30 tahun dan menjadi guru yang sangat dihormati di sana. Selama 34 tahun, Trey memiliki seorang kakak laki-laki yang beberapa tahun lebih tua darinya, bernama Mark Seller. Dalam sekolahnya, Trey adalah anak yang baik yang jauh dari masalah yang biasa ditimbulkan anak sebayanya. Ia cenderung pendiam dan tak pernah mencoba melakukan kenakalan apapun untuk menjadi pusat perhatian. Tetapi sesuatu mulai terjadi secara diam-diam dalam dirinya. Ketika ia beranjak remaja, ia menelpon 911 dan mengeluhkan suatu bayangan yang katanya terus ia lihat dari luar rumah orang tuanya. Tetapi ternyata ia berencana untuk bersembunyi di hutan hingga polisi datang. Lalu, jika polisi datang, ia akan memukul polisi itu dan mencuri senjata api milik polisi, lalu kabur dengan mobil ke rumah temannya dan menembaknya. Beruntungnya rencana tersebut gagal dan membuat dirinya akhirnya harus berhadapan dengan psikiater untuk mengevaluasi kondisi mentalnya. Namun, sayangnya tak pernah ada bukti konkret, jadi insiden itu pun ditutup, dilupakan, dan dibatalkan oleh pihak terkait. Baik itu sang petugas polisi maupun psikiater. Trey semakin beranjak dewasa dan apa yang terjadi padanya sebelumnya dianggap oleh orang tua dan orang-orang terdekatnya merupakan transisi menjadi orang dewasa. Dan seiring berjalannya waktu, ketertarikannya dalam pembuatan film anime sangat kuat. Ia sangat menyukai dunia pembuatan film di belakang layar. Hal ini sangatlah menginspirasinya dan ketika pada tahun 2006 saat YouTube mulai menjadi video sharing platform yang semakin berkembang, Trey pun selalu terlihat menghabiskan sepanjang malamnya di depan komputer miliknya dan membuat channel YouTube-nya. Awalnya ia mulai memposting beberapa film pendek yang dibuatnya sendiri dan juga bersama dengan orang tuanya dan kakaknya Mark. Trey juga sangat tertarik dalam anime Jepang dan sejenisnya. Dan beberapa tahun setelah ia memulai karir di YouTube-nya, Trey memutuskan untuk mengupdate isi kontennya dan dari sinilah ia mulai dikenal sebagai Mr. Anime. Di channel barunya ini ia mereview berbagai anime yang ia tonton dan juga beberapa video game Mr. Anime. Dikenal oleh para subscribernya sebagai reviewer yang jujur dan to the point, tanpa mencoba memutarbalikkan fakta yang ada, sehingga mampu menggiring pendapat orang lain selaras dengan dirinya. Dan karena itulah channel YouTube Mr. Anime meledak pada tahun 2012 dan mendapat jutaan views. Ini berarti telah bertahun-tahun lamanya ia mulai karirnya dari 2006 hingga 2011. Ia hanya menghabiskan waktu di depan komputer hingga ia telah mengupload sebanyak 300 video. Namun, semakin lama konten Mr. Anime mulai berubah menjadi semakin gelap. Saat sedang melakukan reviewnya, Trey sering menyelilingi videonya dengan berbagai komedi lucu yang sepertinya dianggap lebih mengganggu daripada lucu. Dan semua minatnya ia tuangkan dalam channel YouTube Mr. Anime. Yang kedua tentang film dan yang ketiga soal senjata api. Seperti saya adalah penggemar senjata api. Ia membeli lusinan senjata api dari pendapatannya di YouTube. Maka mulailah Trey mengunggah video-video dirinya menggunakan senjata api di channel YouTube-nya. Tak ada lagi film pendek dalam channelnya. Ia merubahnya menjadi video demonstrasi penggunaan senpi yang secara terang-terangan melanggar hukum. Walaupun dia melakukan aksinya di bangunan tua yang terbengkalai, ia mulai melontarkan kata-kata kasar di YouTube-nya saat menggunakan senjata api secara ilegal. Dari sinilah keanehan dalam diri Trey mulai muncul dan sepanjang tahun 2011, Trey tinggal sendirian di rumah neneknya di Amsterdam. Neneknya baru saja meninggal dunia dan Trey tinggal di rumah itu dan mengisolasi dirinya dalam dunianya sendiri.
Ide-ide gilanya semakin bertumbuh skema dalam pikirannya untuk membahayakan orang lain, tembakan di sekolah termasuk penembakan. Mulai dari mendownload gambar satelit yang memperlihatkan sebuah sekolah yang katanya akan menjadi target tempat ia melakukan aksi penembakannya. Dan rumor pun mulai beredar tentang keanehan tersebut. Di channel YouTube-nya beberapa kali Trey kerap menggunakan hewan hidup termasuk peliharaannya sendiri sebagai sasaran tembak. Channel YouTube-nya sekarang berubah drastis menjadi sangat tidak bisa ditebak tentang apa yang akan ia upload selanjutnya. Dan dalam beberapa bulan terakhir, hubungan Trey dengan ayahnya tidak begitu baik. Ketika Natal tahun 2011 waktu itu Trey menyatakan bahwa ia dan temannya telah merencanakan tindakan untuk membunuh ayahnya yang telah memarahinya karena ia mengabaikan kuliahnya. Trey menyatakan bahwa ayahnya menelantarkannya dan seolah-olah ia adalah orang gila yang sakit mental. Ayahnya menganggap dirinya gila dan hal inilah yang telah menjadi alasan mengapa ia tinggal di rumah neneknya. Hingga ketika memasuki tahun 2012, cekcok antara Trey dan ayahnya dan kakaknya mulai terjadi lagi. Trey dimarahi dan ditegur lantaran ia mengkonsumsi alkohol yang berlebihan. Tetapi ia tidak terima. Pada tanggal 13 Maret 2012, Trey mengunggah video yang ke-323 di channel YouTube-nya. Dalam video ini, ia mengatakan bahwa dirinya telah mendapat pekerjaan baru, di mana katanya ia ditawari pekerjaan oleh perusahaan pembuatan film. Ia juga mengatakan bahwa frekuensi upload videonya akan menurun tetapi ia akan tetap mengupload video untuk menghibur subscribernya. Dan siapa sangka, ini menjadi video terakhir yang diupload oleh Trey. Pada tanggal 19 Maret 2012, Trey bergadang semalaman akibat mengkonsumsi alkohol secara berlebihan yang akhirnya membawa dirinya kepada suatu pikiran tentang kehidupannya dan pada pagi hari 20 Maret, ia kembali ke rumah orang tuanya dengan bersenjata lengkap. Dalam kondisi mabuk, Trey menemui orang tuanya dan tidak menduga kedatangan Trey pada hari itu. Dan selanjutnya, polisi mendapatkan telepon untuk memeriksa rumah keluarga Sessler. Yaitu dari tetangganya menelepon meminta bantuan polisi untuk memeriksa keadaan keluarga itu, karena seharian tak terlihat ada aktivitas di sana. Polisi pun mulai mencari ke sekeliling rumah sambil melihat melalui jendela dan dari sinilah pemandangan horor dimulai. Di dalam rumah, Rhonda dan Mark sang ayah ditemukan tewas tertembak. Keadaan rumah pun hancur berantakan karena tembakan dengan peluru senapan tersebar ke seluruh ruangan. Dan di beberapa pintu serta dinding terukir sebuah pengakuan mengapa saya melakukan ini. Aku mencintai ibu dan ayahku dan tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Sementara Trey mengemasi mobilnya dengan lebih dari 100 peluru lengkap dengan senapannya. Kemudian ia pergi ke SMA kelulusannya dan duduk di sana di tempat parkir untuk waktu yang cukup lama. Ia belum melakukan aksi apapun di sana, sementara polisi terus mencarinya hingga akhirnya ia berhasil ditangkap pada malam hari. Dan ketika diinterogasi, ia mengatakan alasannya membunuh keluarganya adalah agar mereka tidak lagi hidup menanggung malu karena memiliki anak seperti dirinya. Tetapi kemudian ia menangis dan menyesali perbuatannya. Karena telah membunuh ibunya, ia berkata bahwa tindakan itu muncul begitu saja tanpa ia rencanakan. Ia berkata bahwa ia tidak bisa mengontrol pikirannya dan tindakannya, hingga ia pergi ke sekolah saat itu, karena merasa bersalah dan bertanggung jawab atas kematian keluarganya. Dan ia pun dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa ada kesempatan bebas bersyarat. Dan beberapa waktu setelahnya, ada yang mengatakan bahwa Trey telah meninggal di dalam penjara tanpa alasan yang diketahui. Saya Tini, sampai jumpa lagi di bahasan kriminal lainnya.